Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam spasial. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang saya buat di video sebelumnya tentang WebGIS. Jadi yang sebelumnya saya mencoba membuat data tentang sebaran fasilitas yang ada di Kota Tangerang Selatan. Saya buatnya menggunakan data Indomaret 5 titik Indomaret. Nah, kemarin kan sudah di video sebelumnya sudah saya buat sampai mengekspor QGIS to Web dari Quantum GIS teman-teman ya. Nanti di video kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan hosting di tempat hostingan yang gratis. Seperti itu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan hosting di github.com. Jadi sebenarnya sebelum-sebelumnya saya pernah mencoba di webhost 000 atau 000 2 tahun yang lalu itu bisa masih gratis, tapi sekarang sudah tidak gratis. Jadi perlu berlangganan atau berbayar. Terus ada juga Infinity Free. 1 tahun lalu saya menggunakan Infinity Free, tapi setelah saya coba kemarin saya coba kembali ada kendala. Jadi saya menggunakan github.com saja yang menurut saya lebih simpel dan lebih mudah daripada dua tempat melakukan hosting sebelumnya, yaitu Webhost 000 dan Infinity Free. Oke, kemarin terakhir saya membuat peta sebaran Indomaret yang ada di Kota Tangerang Selatan. Saya coba buka dulu datanya, minimarket. Jadi kemarin terakhir sampai ini ya, indeks. Ini bisa dibuka indeksnya. Nah, ini bisa diklik, ada fotonya. Nah, ada 5 fotonya. Seperti itu. Nah, untuk indeksnya biasanya yang saya temukan ada beberapa kendala ketika teman-teman sudah mengekspor QGIS to web, namun ketika diklik tidak ada fotonya atau fotonya tanda tanya. Itu dikarenakan ketika teman-teman mengekspor, fotonya tidak ikut masuk terekspor. Jadi salah satu solusi yang mungkin bisa saya kasih tahu adalah teman-teman mungkin menginstal ulang Quantum GIS-nya atau pindah device seperti itu. Silahkan dicoba-coba saja kalau misalkan fotonya tidak muncul ketika diekspor. Nah, dari indeks ini kita nanti akan mengupload semua file yang ada di QGIS Web ini, yang ada di dalam ya, bukan folder yang ini, tapi folder yang ada di dalam QGIS Web. Nah, semua. Termasuk indeksnya kita akan upload ke github.com. Oke, mungkin saya langsung saja membuka github.com ya teman-teman. Github.com. Nah, ini kan webnya masih bersifat personal, lokal, jadi hanya bisa dibuka antar device atau antar komputer, belum bisa diakses secara publik di internet. Jadi untuk melakukan agar bisa diakses secara publik, kita perlu melakukan hosting. Hostingnya saya menggunakan github.com. Aku klik GitHub saja, nanti pilih link yang paling atas. Nah, nanti di sini ada keterangan kalian perlu membuat akun dulu. Kalau misalkan punya akun, silakan sign in. Kalau belum, bisa sign up. Klik sign up, saya coba buat ya. Silahkan diikuti saja tahapannya. Passwordnya. Jadi passwordnya itu adalah kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka, dan juga simbol. Seperti itu. Username. Misalkan saya pilih country Indonesia. Nah, ini dicek dulu. Berarti emailnya sudah bisa dipakai, pasportnya juga sudah bisa, tidak ada kesalahan, dan username-nya juga sama. Silakan klik email preference, continue. Kita perlu verifikasi akun dulu, simpan jangan pernah. Nah, kalau saran saya boleh disimpan saja gitu ya. Nah, ini verifikasi akunnya bisa menggunakan puzzle atau audio puzzle ya. Saya coba visual visual puzzle saja. Ini disamakan arahnya
Cari yang arahnya sama, biasanya tergantung arahnya sama atau gambarnya sama ya, saya lupa. Saya coba-coba saja. Ini bukan. Nah ini mungkin ya, saya coba submit. Apakah benar? Hmm. Oh salah. Try again. Coba saya submit. Nah ini mengikuti yang gambarnya ke atas. Udah. Memang agak sulit ya sebenarnya. Coba saya coba ini. Dua, down. Try again. Salah berarti. Nah ini yang ke bawah. Yang ke samping sana. Terus ke bawah lagi. Oh salah ternyata. Nah, submit. Sendal. Atau yang gambarnya sama mungkin ya. Nah iya yang gambarnya sama. Ini ada banyak teman-teman. Nah ini sudah selesai verifikasi akunnya. Nah biasanya setelah verifikasi akun langsung dikirim kodenya ke dalam Gmail kita. Kita coba bikin Gmail. Nah ini 929 terbaru ya. Kita buka. Bisa kita copy saja. Apakah bisa di copy? Saya bisa di copy ya biasanya. Nah tinggal klik continue. Langsung ketika sudah continue your account was cleared successfully. Akunnya sudah berhasil dibuat. Ini kalau misalkan tadi kita klik simpan, otomatis langsung langsung terinput. Saya coba langsung sign in aja. Kalau misalkan nggak diklik simpan, berarti teman-teman perlu klik username dan juga passwordnya. Saya coba sign in. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilan awal untuk GitHub-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu membuat repository baru. Silahkan bisa klik klik repository. Nah, ini repository name-nya misalkan tas sebarang kan saya fasilitas fasilitas umum. Saya tulis saja Indomaret deh. Indomaret. Indomaret Tangsel. Sepertinya pakai spasi, harus pakai spasi kan? Enggak. Nah, ini kalau tandanya your new repository will be created as peta sebaring Indomaret. Nah, sudah bisa. Nanti judulnya pakai style begini, nanti otomatis nih, Bang. Setelah ditulis repository name, scroll ke bawah, ini pastikan public. Terus pada bagian installation di repository, add a readme file, silahkan di checklist, lalu klik create repository. Nah, tampilan selanjutnya seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman perlu mengupload filenya. Silakan klik add file, terus upload file. Nah, biasanya bisa dari request your file, cari filenya di sini atau di drag. Saya drag saja ya. Nah, semua file yang di sini silahkan di drag, dimasukkan ke github.com. Dimasukkan ke sini. Nah, ini ada keterangan total filenya, teman-teman ya. Uploading 62 file ya. Total file yang saya buat dari 5 titik kemarin ada 62 filenya. Nah, mungkin perlu teman-teman ketahui juga bahwa di github.com ini file yang diupload terbatas. Saya pernah mencoba lebih dari 100 itu tidak bisa. Mentok itu 100 atau 99. Jadi solusinya nanti misalkan kalau misal data teman-teman banyak berarti silahkan dikurang-kurangi saja seperti itu. Untuk upload di github.com terbatas. Terbatasnya hanya terbatas uploadan filenya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau buat repository yang banyak, maksudnya project project hosting yang banyak itu bisa di github.com. Lebih dari satu, dua, atau tiga saya pernah mencoba sampai lima. Nah, jika sudah terinput semua, scroll ke bawah, teman-teman
klik commit change-nya yang berwarna hijau ini. Nanti ini diproses, filenya akan diproses. Nah, ini kan tadi yang masih bersifat lokal ya, belum publik. Saya coba kembali, nah sudah diklik commit change-nya. Setelah itu teman-teman kalau misalkan sudah seperti ini, sudah ada datanya ya, ada indeks, ada folder-folder datanya, silahkan ke setting, lalu ke page, page, klik page, lalu pada bagian branch, non ini teman-teman ubah ke main. Jika sudah diubah ke main, langsung save. Nah, ketika selesai di save, nah ini sudah di save, tanda tombol save-nya sudah tidak aktif. Silahkan teman-teman tunggu beberapa menit, nanti sambil di refresh saja, refresh. Nanti link hostingnya akan muncul di GitHub page yang ada di sini, ada di atas sini. Kalau linknya sudah muncul, silahkan visit link atau dibuka linknya atau di copy. Nah, itu tandanya ketika sudah dibuka dan sudah berhasil, bisa teman-teman akses atau sebarkan ke publik seperti ini. Jadi karena ini web ya, web hosting yang sederhana teman-teman ya. Jadi ketika melakukan hosting itu tidak akan muncul di kata kunci pencarian yang ada di internet. Jadi teman-teman perlu membagikan linknya baru dibuka. Nah seperti itu. Nah ini saya coba refresh ya, apakah sudah muncul atau belum. Nah ini sudah muncul, saya ya tinggal visit site linknya. Nah, setelah di visit site linknya, ini sudah sama, sebenarnya hampir sama ya teman-teman. Cuma bedanya adalah yang ini masih bersifat lokal, masih antara komputer atau antara device bisa dibukanya. Kalau ini sudah bisa dibuka melalui internet, melalui link ketika kita klik. Nah, ini teman-teman untuk memastikannya hampir sama datanya seperti ini, tapi ini sudah bersifat publik, bisa diakses secara publik ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa share linknya ke teman atau dibuka menggunakan email lain. Saya coba buka menggunakan email lain ya. Bukti bahwa saya salin linknya aja atau bisa salin dari sini. Dibuka dengan email yang lain atau dari HP. Kalau dibuka sudah bisa terbuka juga dari github.com-nya. Atau dibuka dari handphone pun bisa. Oke, jadi itu adalah proses hosting. Sebenarnya proses hosting di GitHub tidak terlalu rumit dan tidak terlalu sulit. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan mudah untuk mengupload datanya. Kalau data yang saya gunakan hanya 5 titik ya, datanya sedikit. Mungkin kalau misalkan nanti teman-teman mengupload data hasil analisis mau divisualkan visualisasi dalam bentuk web, bisa menggunakan cara yang saya demonstrasikan melalui github.com. Tapi kendalanya tidak boleh lebih dari 100 file di github.com. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman video hosting gratis di github.com lanjutan dari video web di sebelumnya. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.